warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada petang hari ini selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya. Banyak karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat-nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, sungguh teramat banyak yang kita akan kesulitan untuk menghitungnya. Yang zahir maupun yang batin, nikmat itu kita sadari atau kita tidak kita sadari, maka hendaklah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua kaum muslimin yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang di tanggal jazakumullah khairan, tanggal 12 Dzulqa'dah, atau kalau orang Jawa menyebutnya apa, Dzulqaidah. Dzulqaidah merupakan salah satu di antara bulan haram. Dikeluarkan di dalam Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sebuah hadis dari Abu Bakrah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataba fil hujjah fi hajatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada. Faqala fi khutbatihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbahnya, inna zamana qad istadara ka hayatihi. Sungguhnya zaman itu terus berputar sebagaimana keadaannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat, yang 3 bulan itu berurutan, yakni Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yakni bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi Jumada wa Sya'ban, dan yang satu adalah bulan Rajab yang terkenal dengan bulannya kaum Mudhar, yaitu bulan Mudhar. Wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, disebutkan dalam hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, sesuai dengan ketetapan Allah di dalam kitabnya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Di sana ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tatslimu fihinna anfusakum,
Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah Ta'ala, فَمَا تَجْرِمُوا فِيهِنْ أَنفُسَكُمْ. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Adanya larangan kita untuk tidak berbuat zalim di bulan yang mulia ini, di bulan haram ini. Dan banyak para ulama menyebutkan bahwasanya larangan berbuat zalim ini ditekankan di bulan-bulan haram. Yang mengapa? Karena perbuatan zalim yang dikerjakan di bulan-bulan haram itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak disebutkan oleh ahli tafsir ini. Ya, bahwasanya perbuatan zalim yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Secara umum kita dilarang melakukan perbuatan zalim sepanjang waktu, sepanjang tahun kita. Ya, zalim itu dilarang sepanjang waktu kita, sepanjang tahun. Tidak hanya di bulan-bulan haram, akan tapi Allah tegaskan, Allah tekankan khusus di bulan-bulan haram ini dosanya lebih besar. Ya, sehingga merupakan keistimewaan bulan-bulan haram, bulan yang suci, bulan yang agung, yang bahkan sejak zaman dulu, sejak jahiliyah, bulan-bulan haram mereka tidak melakukan pertempuran, peperangan di dalamnya, ya, peperangan di dalamnya. Sehingga jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga diri kita, berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan zalim, baik kezaliman terhadap sesama kita yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kehormatan, ataupun berkaitan dengan darah, ya, dan juga kezaliman yang paling besar yang jangan sampai kita melakukan, yakni kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika ditanya Rasulullah SAW ditanya dosa apa yang paling besar, ya, Rasulullah SAW sabdakan, ya, anta ja'alallahu nidan wa huwa khalaqaka, yakni, ya, dosa apa yang paling besar, ya, kita jadikan sekutu bagi Allah padahal kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, yakni inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan-bulan haram, ada bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan satunya apa? Rajab. Ya, bulan Zulqa'dah, atau kalau kita orang Jawa Zulkaidah, gitu ya. Kemudian bulan Zulhijjah, bulan besar, ya. Kemudian bulan Al-Muharram, yang kalau kita Nabi yang mulia, ya, Nabi yang mulia, yang ini kaitannya dengan ibadah-ibadah kita di bulan ini, di bulan-bulan haram. Ada salah satu Nabi yang mulia, yang terkenal dengan, ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, terkenal dengan sebutan Khalilur Rahman, ya, Khalilur Rahman. Khalil ini adalah derajat, ya, kecintaan di atas mahabbah, ya, di atas mahabbah, imtila'ul qalbi bil hub bil mahabbah, hatinya selalu dipenuhi dengan cinta, ya, Khalilur Rahman, ya. Kemudian seorang nabi yang, ya, dengannya membangun Baitullah Al-Haram, ya. Kemudian adanya syariat haji, seorang nabi yang terkenal dengan kesabaran dalam menempuh ujian-ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Terkenal dengan pasrah, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, juga dijuluki dengan nabi yang Abu Daifan, yang sangat gemar menjamu tamunya. Siapakah nabi yang mulia ini, ikhwan? Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terkenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dengannya anak turunannya nanti menjadi nabi-nabi setelah beliau. Masyarul muslimin, ikhwani fi din, hafizani wa hafizakumullah. Wa khalilullah istafahu Allah bi risalati wa fadlih. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutamakannya dengan risalahnya dan penuh dengan keutamaannya di antara hamba-hambanya.
Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini lahir, ya, tinggal di sebuah, ya, lahir dan tinggal di sebuah kota yang disebut dengan Babil, ya, di sebuah kota yaitu Babil, ya, Zatil Hadarah Al-Azimah, yang sudah memiliki peradaban yang besar, ya. Ini Babil itu mungkin kalau sekarang di daerah Irak, ya, Irak, atau di kitab-kitab buku-buku sejarah kita mungkin terkenal dengan Babilonia, ya, dengan Babilonia. Di mana kaumnya fi qaumihi ya'budunal kawakib, di antara kaum-kaumnya mereka beribadah menyembah bintang-bintang, ya. Kemudian ada yang juga yang beribadah menyembah, ya, asnam, ya, beribadah menyembah asnam, ya. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini lahir dan tinggal di negeri Babil, ya, ini sebuah kota yang sekarang terkenal dengan negara Irak, ya, di sebelah selatan, ya, negeri Irak. Wa kana ahlul Babil ya'budunal asnam, yang mereka para penduduk Babil ini mereka beribadah menyembah berhala-berhala. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan watlu alaihim naba'a Ibrahim, ya, idz qala li abihi wa qaumi ma ta'budun. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnam, ya, mereka mengatakan mereka beribadah kepada berhala, ya. Dan Nabiullah Ibrahim mengatakan qala hal yasma'unakum istad'un, apakah berhala-berhala kalian itu bisa mendengar ketika kalian seru, ya, atau bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat, ya. Akan tapi mereka menjawab dengan bahwa mereka beribadah menyembah berhala-berhala itu hanya mengikuti ayah-ayah mereka. Nah, ini kebiasaan, mengikuti kebiasaan orang-orang tua mereka terdahulu. Ayo al-ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam di Babil, mereka beribadah menyembah berhala karena mengikuti orang-orang tua mereka, ya, orang-orang tua mereka. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah, mendakwai kaumnya. Dan yang pertama kali didakwai, ya, pada Ibrahim alaihissalam dibidakwah ilal iman bi abi. Yang pertama kali didakwai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah anggota keluarganya, yakni ayahanda beliau, yakni Azar, yang bernama Azar, yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an." Wahai ayahandaku, ya, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahandaku, kenapa engkau beribadah, ya, kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat suatu pun kepadamu, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwah yang pertama dakwah kepada keluarganya, ya, keluarganya, karena ayahnya ini juga seorang yang beribadah menyembah kepada berhala. Dan da'ahu Ibrahim alaihissalam birifkin musyfaqan alaih, dengan penuh kelembutan kepada ayahandanya, ya. Akan tapi, ya, apa yang didapati Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nah, ayahnya yang sangat dicintainya menolak dakwahnya, bahkan mengancamnya, mengusirnya, ya, mengusir Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, mengusir Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Ayahnya menampakkan permusuhan, ya, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika Nabiullah Ibrahim mendakwahkan, ya, untuk mentauhidkan, untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bahkan, ya, Nabiullah Ibrahim hendak memintakan ampunan kepada Allah, ya, untuk ayahnya ini. Akan tapi, ya, kita tidak boleh, ya, la yajuzu li mu'min talabul maghfirah li kafir, tidak bolehnya, ya, kita memintakan ampunan, ya, seorang yang beriman kepada, ya, Allah, meminta ampunan orang-orang kafir untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, kemudian dikisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, menghancurkan berhala kaumnya, ya, menghancurkan berhala kaumnya, ya, menghancurkan berhala kaumnya. Ketika itu Nabiullah Ibrahim masih muda, ya, masih di usia muda sekitar 16 tahun,
ya, bagaimana kemudian mendakwahkan tauhid itu kepada kaumnya. Maka ketika ya, kaumnya ini melakukan satu perayaan ya, di luar kota, di luar daerah, maka kemudian Nabi Ibrahim ini menghancurkan berhala-berhala, ya, menghancurkan berhala-berhala, ya. Waja'at fursa fi yaumin 'aidin kharaju bihi minal Madinah, ya. Wa taraku ta'amuhum amam al-asnam lil birkah wa lamma da'watu lil khuruj ma'ahum nadhara ila nujum, ya. Kemudian hattama Ibrahim alaihissalam jami'al asnam, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala-berhala, yaitu ketika ada kesempatan kaumnya ini sedang berada ya di luar kotanya untuk melakukan perayaan, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala. Wa taraka kabiruhum, kemudian meninggalkan berhala yang pasir yang paling besar. Wa alaqa alaihi al-adah, kemudian menggantungkan ya, alat yang untuk memukul, yakni kapaknya kemudian digantungkan kepada berhala yang paling besar. Ya, maka ketika kaumnya kembali kepada ke kota Madinah dan mendapati berhala-berhala mereka ya hancur, ya mendapati mereka hancur, maka kemudian mereka ya berkumpul kemudian untuk ya bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Maka ketika dikumpulkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab mereka bahwasanya melakukan ini berhala yang paling besar ini mungkin, ya. Wa talaba minhum an yas'aluh, ya, kenapa ya kalian tidak bertanya kepada berhala yang paling besar ini, ya. Maka kemudian satu dari ya, kaumnya ini tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena mereka mengetahui bahwasanya berhala yang mereka sembah tidak bisa ya berkata, ya, tidak bisa menjawab. Kemudian singkat cerita, ya, karena waktunya pendek, kita poin-poinnya saja. Singkat cerita, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, haraqa Ibrahim alaihissalam, yakni ditangkap oleh kaumnya, kemudian ya ditimpakan siksa dengan dibakar nih, di api yang sangat besar, ya. Setelah kemudian kalah hujah ketika ya, mereka tidak mendapati ya, kemenangan, dikalah hujah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika mendapati berhala-berhala mereka hancur dan kemudian tidak bisa menanyakan kepada berhala yang paling besar, maka kemudian menangkap Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian manusia, orang kaumnya ini mengumpulkan ya kayu-kayu bakar ya, sampai sangat banyak, ya, hatta sorot kabunyan limurtai fash'alu habinar, maka kemudian membakar kayu-kayu yang sudah dikumpulkan ini, ya, kemudian mendatangkan manjanik, ya, alat pelempar, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diletakkan di manjanik tersebut, kemudian dilemparkan di api yang menyala, ya, di api yang menyala. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika disiksa oleh kaumnya, ya, dalam keadaan terikat, kemudian ya lewat dengan manjanik dilemparkan ke dalam api yang menyala, ya, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam, api yang panas itu menjadi dingin. Masyarul muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Raja Namrud, ya, Raja Namrud, ya. Setelah kisah dengan kaumnya di negeri Babil, kemudian ada kisah dengan Raja Namrud, ya. Yang ini seorang raja yang sangat sombong, ya, sangat zalim, kemudian mengaku sebagai Tuhan, ya, mengaku sebagai Tuhan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya ditangkap, ya, maka kemudian raja ini ya merasa berkuasa, mampu menghidupkan dan mematikan, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhujah, ya, adu hujah dengan sang raja ini. Nabi Ibrahim katakan kalau bisa menjadikan matahari itu
terbit dari barat ke timur. Maka sang raja ini tidak mampu untuk menjawab hujah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan raja ini ya karena kesombongannya ya, dan berusia sangat panjang, disebutkan dalam sebuah asar itu sampai 400 tahun, akan tapi dia sangat zalim dan juga mengaku sebagai Tuhan, dan Allah menyiksanya ya dengan ya sampai kematiannya itu dengan ya untuk meruntuhkan kesombongannya itu dengan masuknya seekor zubab, ya seekor lalat melalui tengilangannya masuk ke kepalanya, yang dia tersiksa dengannya sampai 200 tahun dan mati dengannya. Masyarul muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam hijrah ke negeri Syam. Ya, hijrah ke negeri Syam, yaitu di daerah Hajar ila Syam ya, bersama Lut. Ini Nabiullah Lut alaihissalam, bukan anak dari saudaranya. Ya, kemudian di daerah Haran, ya, di daerah Haran. Kalau di Babil, ya, di negeri tempat Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal adalah kaumnya, mereka beribadah menyembah asnam. Adapun di Haran ini, ya, kaum Haran ini mereka menyembah yakni benda-benda langit, ya, menyembah benda-benda langit seperti bintang-bintang, kemudian rembulan dan matahari. Dan juga disebutkan kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, bagaimana berhujah dengan kaumnya ini ketika mendapati bintang-bintang yang kemudian muncul dan tenggelam, rembulan dan juga terbit kemudian juga tenggelam, matahari pun demikian, maka benda-benda langit ini tidak pantas untuk disembah, ya, untuk disembah. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam hijrah ya ke Mesir, ya, ke Mesir, atau disebutkan di negeri Syam yang lain, yakni di Palestina. Yang di Palestina, akan tapi karena di Palestina ini kekeringan, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam pergi ke Mesir. Dan di Mesir ini ada seorang raja yang zalim juga, ya. Sami'a malakum Misra bi qudumi rajulun ma'ahu imrah ya ajmalu nisa, ya. Seorang raja yang sangat menyukai wanita. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu datang ya ke negerinya dan mendapati bersama istrinya yakni Sarah, yang merupakan ya wanita yang paling cantik ya ketika itu, maka kemudian raja ini kemudian menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan sang istri dan membawa tersendiri istrinya. Dan istrinya ya Sarah yang berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari raja yang zalim ini, ya, dari raja yang zalim ini. Maka ketika mendapati raja, setiap kali raja ini ingin menyentuh ya istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam Sarah ini, dan ya, didapati ya tangannya, tubuhnya itu membatu kaku, ya, sehingga tidak bisa digerakkan. Maka sang raja pun meminta kepada ya, istrinya Nabiullah Ibrahim ini untuk berdoa kepada Allah untuk membebaskannya. Ya, setelah dibebaskan kemudian ingin hendak melakukannya lagi, ya, ingin melakukan lagi, ya, maka sekali lagi ya, Sarah kemudian berdoa kepada Allah dan menjadikan sang raja ini dan tidak bisa bergerak, ya, tangannya tidak bisa menyentuhnya. Dan terus seperti itu sampai akhirnya sang raja ini menyerah dan kemudian mendapati kepada para pengawalnya, ini apa yang kalian bawa, ya, ini kalian membawa jin atau disebutkan setan, ya, bukan jenis manusia. Kemudian menyerah dan kemudian memberikan hadiah ya kepada ya seorang jariyah, yakni budak wanita yang bernama Hajar, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian kisah yang lain, zawaju Ibrahim alaihissalam ya dengan Hajar, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, ya, seorang jariyah yang dihadiahkan sang raja Mesir ya untuk ya istri Nabi Ibrahim, Sarah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya setelah dari Mesir kembali ke Filistin, ya, ke Palestina, ya. Kemudian menikahi Hajar, ya, ya. Dan setelah menikahi Hajar ini,
ya, menikahi di usia 86 tahun. Ketika menikah dengan istrinya yang pertama Sarah, ya, ibunda Sarah ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, belum mendapatkan keturunan, ya, belum memiliki anak, ya, belum memiliki anak. Kemudian ketika menikah dengan yang kedua ini Hajar ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikisahkan hijrah, ya, ila Makkah, ya, hijrah ke negeri Makkah. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pindah ke negeri Makkah dari Palestina ke Makkah membawa istri dan anaknya, yaitu siapa? Hajar dan Ismail alaihissalam, ya, dan Ismail dan alaihissalam. Ya. Kemudian ketika sampai di lembah yang tandus kering, ya, Bakah, ya, lembah yang tandus kering, padang pasir yang panas, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, ya, meninggalkan anak dan istrinya, ya. Ketika istrinya memanggil-manggil, berteriak, ya, berteriak, Nabi Ibrahim tidak menoleh, ya, tidak menoleh, sampai akhirnya sang istri mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amruka bidzalik, ya, wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk seperti ini, yaitu agar meninggalkan dia, yakni Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah yang tandus, yang kering, ya. Qal, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bala. Qalat, maka kemudian idzan lan ya'ana Allah, maka kalau demikian Allah tidak akan, ya, menyia-nyiakan kami, ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, berjalan meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tandus, ya. Kemudian seiring berjalannya waktu di situ, ya, ketika mendapati sudah ditinggalkan oleh suaminya, ya, ibunda Hajar ini bingung karena mendapati anaknya kehausan dan kelaparan, maka kemudian beralihlah, ya, dia ke satu bukit, ya, ini bukit Sofa, ya, ke satu bukit, ya, ini bukit Sofa. Kemudian ketika sampai di atas bukit Sofa tidak didapati air, melihat ke arah yang lain, ya, ke bukit Marwah, maka kemudian lari ke ilal Marwah, ke bukit Marwah, berulang-ulang sampai, ya, berapa kali, Iwan? Sampai 7 kali, ya, sehingga adanya syariat apa? Ketika umrah atau haji, sa'i, ya, baina Safa wal Marwah, yakni lari-lari kecil yang diulang sampai, ya, hatta atamat, ya, sab'atu asyhad, sampai 7 kali. Kemudian ketika, ya, di situ meninggalkan anaknya, bolak-balik dari Safa ke Marwah, itu malaikat Jibril alaihissalam, ya, datang memukul tempat, ya, memukul tanah tempat, ya, Ismail alaihissalam berada di situ, yang kemudian darinya, dari ujung kakinya muncullah mata air yang kemudian disebut dengan apa? Zam-zam, ya, wa fasumiyat bidzalika, yakni Zam-zam, yang disebut dengan Zam-zam, ya. Ketika mendapati ada mata air yang berkumpul, kemudian maka secara fitrah, yang naluri burung-burung itu terbang di atasnya, yang ini kemudian mendatangkan satu, ya, apa, kelompok, yakni qabilatu Jurhum, yang kemudian tinggal di sekitar, meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar situ, dan nantinya jadilah di situ kota Makkah al-Mukarramah, ya, kota Makkah al-Mukarramah. Taib ihwani fiddin, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kisah yang masyhur, ya, sampai masih ada waktu 10 menit lagi, ya, kita percepat, ya. Ini kita ringkas saja kisahnya, kalau kita baca semua, ya, enggak mencukupi, ya, enggak mencukupi. Maka kita ringkas saja. Kemudian kisah tentang penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam, ini yang terkenal, ya, kisah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Beberapa waktu kemudian, ya, ketika Nabi Ibrahim berkunjung, ya, ke Makkah, ya, berkunjung tempat dulu meninggalkan anak dan istrinya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, bermimpi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Ya, fa basyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu asaya, ketika ya anaknya ini sudah sampai usia yang cukup, ya, qala ya bunayya inni ara fil manam ani adbahuka, ya, berkata kepadanya anaknya, wahai anakku, ya, wahai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Fangzur madza tara, maka kemudian sang ayah Ibrahim alaihissalam meminta pendapat anaknya. Qal ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan, engkau akan mendapat, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang termasuk di antara orang yang sabar. Ya, kepasrahan, ya, tundukan seorang ayah dan anaknya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa anaknya, ya, kemudian dengan memegang pisau, ya, bersiap untuk membunuh anaknya, untuk apa? Menyembelih anaknya. Ya, akan tapi inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang ayah dan anak, ya, lulus ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika, ya, sudah nampak sikin itu, ya, pisau ini ingin menyembelihnya, Allah ganti, ya, Allah gantinya dengan sebuah, ya, bikabsin, ya, dengan seekor domba, ya, dengan seekor domba, yang kemudian kita tahu syariat tentang udhiyah dari sini. Baik, masyarul muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari kisah singkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini? Yang pertama, ahamiyatu tauhidillah taala. Ya, pentingnya kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa tiba'u millata Ibrahim al-hanifiyah. Ya, dan pentingnya kita untuk senantiasa mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hanif, yang berpaling dari kesyirikan, ya. Kemudian mencontoh dalam keikhlasannya, ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mahabbatullah li Ibrahim alaihissalam, bagaimana kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Ibrahim alaihissalam, sehingga sampai mendapat julukan dengan Khalilullah, Al-Khullah, Khalilur Rahman, ya, merupakan sifat yang kecintaan yang sangat tinggi. Dan selain Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan sifat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan sifat dengan Khalilur Rahman, ya. Jadi yang pertama, pentingnya kita mentauhidkan Allah, ya, mencontoh ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian menunjukkan kecintaan Allah terhadap nabinya Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang lainnya, pelajaran yang bisa kita ambil, ya, ikramullah lin Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah memuliakan nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan an-nubuwah, ya, kenabian untuk keluarganya, ya, dia jadikan dari anak turunannya kelak menjadi, ya, setelahnya kemudian menjadi para nabi dan para rasul, ya. Kemudian bagaimana Allah memuliakannya ketika memilihnya untuk membangun Ka'bah, ya, setelah beberapa tahun kemudian setelah kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun bersama putranya Ismail alaihissalam. Kemudian di antara pelajaran yang lainnya, raf'ullah qadra Ibrahim alaihissalam bil ilmi wal yakin. Bagaimana Allah mengangkat, ya, derajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ilmu, ya, dengan ilmu dan dengan keyakinan. Kemudian di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakni al-id'anu wal istislamu li awamirillah, bagaimana kepatuhan, ketundukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini hendaklah kita kaum muslimin tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, ya, keluarga Ibrahim, istrinya, kemudian ketika diajak dakwah mendapati godaan seorang raja, maka berdoa memohon kepada Allah.
Kemudian istrinya yang lain Hajar ketika ditinggal di sebuah lembah yang tandus, kemudian dia tahu bahwa suaminya meninggalkan itu karena perintah Allah, maka pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ketika mendapati ayahnya diperintahkan untuk menyembelihnya, maka dengan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berharga dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik, kemudian ya, di antara faedah yang lain, hendaklah kita al-akhadha bil asbab wa sa'yu fi tahsilil masalihid dunya wal akhirah. Hendaklah kita mengambil sebab-sebab usaha untuk mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Kemudian juga usaha untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain, yakni masru'iyatu ikramud dhaif. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terkenal dengan orang yang sangat gemar menjamu tamunya. Maka disyariatkan kita untuk memuliakan tamu-tamu yang berkunjung pada kita. Kemudian di antara faedah pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, masru'iyatus salam wa wujubu radduhu wa masyri'ati su'al, ya. Kemudian disyariatkannya kita untuk mengucapkan salam, ya, menjawab salam, ya, dan yang lainnya. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya, kalau kita kemudian terus membaca, mengkaji kisah-kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut. Masyarul muslimin, ya, jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semoga Allah tabaraka wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa meneladani salah seorang nabi yang mulia ini, sang Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya para nabi, yang sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berpaling dari kesyirikan dan tidak termasuk di antara orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk diri anda pribadi dan kepada ikhwani fillah, ya, jamaah semua yang mendengarkan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.